gitu kan. Saya biasa-biasa aja, orang biasa-biasa aja, petani budidaya ikan nila nih. Kira-kira bisa nggak berangkat ke tanah suci gitu kan. Terus juga ada teman saya juga itu, dia diberangkatkan juga sama orang tua angkatnya. Ada lagi juga yang diberangkatkan dibayarin sama temennya. Jadi ketika kita sungguh-sungguh, kita punya tekad yang kuat, punya niat, kita doa, walaupun keadaan kita itu biasa-biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Sam Yahya. Hari ini edisi spesial. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Kurban. Semoga, mohon maaf lahir dan batin, semoga kita semua mendapatkan predikat takwa, dan saudara-saudara kita yang ada di Mekah sedang melaksanakan ibadah haji, semoga Allah terima ibadah haji dan dijadikan haji yang mabrur. Baik teman-teman semua, saya ingin sharing-sharing sedikit. Kira-kira menurut teman-teman semua, bisa nggak ya petani atau pembudidaya ikan nila itu ke tanah suci? Berangkat lagi rame-rame itu kan, para artis-artis juga pada berangkat pergi haji gitu ya. Mereka ya wajar lah, punya uang banyak, foto-foto kirim-kirim di media sosialnya kan, kita lihatnya enak gitu ya, sejuk, pengen kita jadi pengen ke sana gitu kan. Kayak keluarganya Atta Halilintar atau Raffi Ahmad dan sebagainya lah. Atau saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita juga ada yang berangkat tanah suci karena panggilan dari Allah. Nah pertanyaannya, kita nih sebagai orang yang, saya ya terutama, saya biasa-biasa aja, orang biasa-biasa aja, petani budidaya ikan nila nih, kira-kira bisa nggak berangkat ke tanah suci gitu kan, dengan mengandalkan pertanian seperti ini saja misalkan ya. Ini bisa nggak kira-kira bisa bayar haji nggak? Sedangkan haji aja sekarang udah naik gitu ya, kemarin sampai 50 jutaan, terus belum lagi ngantrinya juga gitu kan. Pada saat kita bayar nomor porsi 25 juta harus nunggu sekian puluh tahun. Kalau di tempat saya di Kabupaten Bogor sih masih menunggu sekitar 22 tahunan. Nggak tahu kalau di tempat-tempat teman sekalian berapa lama tuh ngantrinya sejak daftar haji reguler ya, tentunya yang reguler. Kalau yang furoda ya mungkin cepat lah, atau haji plus, tapi kan harganya juga mahal, itu sampai 300 jutaan. Nah menurut saya teman-teman, sebelum menjawab bisa nggak kita itu sebagai petani budidaya ikan nila dengan mengandalkan pertanian kita dari kolam apa adanya ini, itu bisa naik haji. Nah mungkin nanti cerita dari teman-teman, tetangga teman-teman atau yang lainnya mungkin punya kenalan bagaimana mereka bisa berangkat ke tanah suci, umroh ataupun haji. Secara hakiki maupun secara syar'i, berangkat ke tanah suci itu ya bisa dua tadi, bisa kondisi syar'i atau kondisi hakiki. Nanti teman-teman bisa cek ya. Kalau guru saya bilang, ini karena guru saya bilang, jadi ya saya mah nggak layak lah menyampaikan agama Islam gitu ya. Maksudnya tidak kompeten, tapi dapat ilmu ya saya coba untuk sampaikan. Berangkat ke tanah suci itu bisa secara hakiki, bisa juga secara syar'i. Secara syar'i memang kitanya berangkat ke sana, kita melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji secara fisik ke sana gitu ya, berangkat dan melaksanakan. Bisa nggak ya? Bisa, dengan cara kita nabung atau kita punya uang rezeki dari jual tanah atau jual apa gitu ya. Atau mungkin bisa jadi juga ada yang bayarin, ada yang berangkatkan juga ada juga. Ada teman saya itu ceritanya, adik kelas saya pada saat saya kuliah itu ya, dia berangkat ke tanah suci itu karena pekerjaan, karena dia kerja di sana jadi berangkat ke tanah suci. Sambil kerja dia sambil haji, sambil umroh, luar biasa, masya Allah. Terus juga ada teman saya juga itu, dia diberangkatkan juga sama orang tua angkatnya. Ada lagi juga yang diberangkatkan dibayarin sama temennya. Jadi ketika kita sungguh-sungguh, kita punya tekad yang kuat, punya niat, kita doa, walaupun keadaan kita itu biasa-biasa aja, walaupun keadaan kita itu ala kadarnya, kita ya cuman buat makan doang lah gitu ya. Tapi kalau kita itu niat sungguh-sungguh, kita punya uang hasil dari ternak ikan, hasil ketika panen ikan itu
panen, ikan itu panen ya disisihkan, ditabungkan. Bahkan ada kisahnya itu seorang tukang beca gitu ya ke Tanah Suci, gara-gara dia menghususkan setiap hari Jumat itu adalah khusus di hari Jumat itu dia gratiskan untuk niatkan untuk bisa berangkat ke Tanah Suci untuk pergi haji. Sampai suatu ketika hari Jumat itu dia gratiskan, ya diuji sama Allah. Mungkin teman-teman pernah dengar juga ceritanya di mana, daerah Jogja atau mana gitu ya. Nah itu akhirnya dia ketemu dengan orang yang pada saat itu orang kaya, dia mau pulang kampung ke rumah orang tuanya, sedangkan mobilnya mogok, akhirnya naik beca dan ketemulah. Dan bukan kebetulan, memang skenario Allah gitu ya, dipertemukan sama orang tadi. Pada saat mau bayar nggak mau, kenapa ditanya, dipaksa nggak mau juga. Ditanya kenapa, karena dia bilang khusus untuk minta kepada Allah, tawasul dengan amalnya itu, digratiskan itu supaya dia dipanggil oleh Allah ke Tanah Suci. Maka tergeraklah hati si orang kaya ini dan akhirnya diberangkatkan haji sama orang kaya tadi gitu ya. Karena ya ini dipertemukan oleh Allah, Allah yang bertemukan. Jadi ketika kita juga mengkhususkan, misalkan kita bagi ke tetangga, ke saudara, dikhususkan sebagian persennya untuk niatkan untuk apa gitu, dari hasil ternak ikan nila kita nantinya, itu juga bisa juga seperti itu teman-teman. Nah itu contoh sederhananya bagaimana supaya secara syar'i kita itu bisa berangkat ke Tanah Suci, meskipun kita ini nggak punya duit gitu ya, dalam tanda petik kurang lah duitnya, tapi ketika kita punya keyakinan, punya amal soleh, punya niat, punya tekad, kita azam yang kuat dengan cara kita nabung, dengan cara kita tawasul dengan amal soleh tertentu, itu nanti Allah akan mudahkan kita untuk bisa berangkat ke Tanah Suci melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Yang kedua, secara hakiki kita bisa berangkat ke Tanah Suci ya, mendapatkan pahala umroh, dapatkan pahala haji, meskipun kita tidak berangkat ke sana. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan amal-amal soleh yang memang Allah khususkan, itu pahalanya sama seperti haji dan umroh. Misalkan contoh, teman-teman udah berusaha untuk nabung pengen umroh, tapi ternyata belum sampai waktunya, belum sampai tabungannya, karena memang keterbatasan sama kemampuan, ternyata dipanggil oleh Allah wafat. Maka teman-teman kita semua ya insya Allah akan mendapatkan pahala umroh maupun pahala haji ketika kita berusaha untuk nabung tapi belum dipanggil untuk ke sana, tapi malah keduluan dipanggil oleh Allah ke alam barzah gitu ya. Atau bisa juga, kalau bisa teman-teman cek hadisnya itu, ketika seseorang pagi hari sholat subuh berjamaah, kemudian dia terus mengingat Allah hingga masuk waktu syuruk, kemudian dia sholat sunnah syuruk 2 rakaat, maka pahalanya seperti umroh dan haji. Bahkan disebutkan dalam hadis itu mabrur. Ini teman-teman bisa cek ya di Google atau di mana, di ustadz yang lain yang menyampaikan bahwa pahala sholat sunnah syuruk itu sama seperti ibadah umroh maupun haji, bahkan disebutkan mabrur. Nah seperti itu teman-teman. Jadi jangan berkecil hati ketika kita ini menjadi orang yang biasa-biasa saja. Selalu ada peluang, Allah memberikan peluang pada kita untuk bisa melakukan banyak amal soleh, baik secara fisiknya seperti itu ataupun dengan cara yang lain, tapi pahalanya juga sama juga. Tapi jangan kemudian mencukupkan diri hanya pada sholat sunnah syuruk saja teman-teman. Tentu ketika kita mampu, maka menjadi wajib bagi kita untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Terima kasih teman-teman semua, semoga kita semua senantiasa dimudahkan untuk melakukan banyak amal soleh, untuk ternak ikannya, untuk hal-hal lainnya, melaksanakan berbagai macam kebaikan, dan semoga saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji menjadi haji yang mabrur. Itu saja dari saya, salam dari kolam ikan belakang rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.